Oke, pernah dengar istilah exemption, exception, sama exclusion? Sekilas kedengarannya mirip banget kan? Tapi jangan salah, tiga istilah hukum ini punya arti yang beda jauh. Dan perbedaannya ini nentuin banget loh hak kita buat dapat informasi dari pemerintah. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih Anda coba minta informasi ke badan publik? Misalnya, Pak Bu, boleh lihat rincian anggaran proyek A dong? Jawabannya apa? Ditolak mentah-mentah. Sering kan kejadian kayak gini? Nah, disinilah letak pentingnya. Coba deh perhatiin alasan penolakannya. Apakah mereka pakai kata exempt atau jangan-jangan exclude? Ini bukan sekedar beda istilah loh. Ini bisa jadi penentu nasib permintaan Anda. Antara masih ada harapan buat banding atau ya udah pintu benar-benar tertutup rapat. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita dengar, exemption. Gampangnya gini, kalau kita ngomongin exemption, kita itu ngomongin soal isi atau konten informasinya. Fokus utamanya ya ke apa sih yang ada di dalam dokumen itu? Jadi kalau ada lembaga yang pakai alasan exemption, itu sama aja mereka bilang, ya benar, data yang kamu minta itu ada di kami pegang datanya. Tapi ada alasan hukum yang bikin kami nggak bisa kasih, karena isinya itu ya entah rahasia atau dianggap berbahaya kalau dibuka. Biar gampang, kita pakai analogi ya. Bayangin Anda lagi di perpustakaan, terus petugasnya bilang, oh buku yang Anda cari ada kok, tapi maaf, nggak bisa dipinjam. Soalnya isinya panduan merakit bom. Nah, barangnya ada, informasinya ada, tapi aksesnya ditutup rapat demi keamanan. Itulah dia, inti dari exemption. Nah, yang perlu kita tahu juga nih, exemption itu ada dua macam. Pertama, yang absolut. Ini sih udah harga mati, nggak bisa diganggu-gugat. Contohnya ya, rahasia negara. Tapi ada juga yang qualified, alias bersyarat. Nah, kalau yang ini ceritanya beda. Pemerintah wajib nimbang-nimbang dulu. Lebih gede manfaatnya atau ruginya nih buat publik kalau informasinya dibuka. Artinya, kita masih punya ruang buat berargumen. Oke, beres soal exception. Sekarang kita geser ke istilah kedua, exception. Nah, yang ini sedikit lebih tricky. Ceritanya lebih teknis, tapi seringkali juga lebih fleksibel. Jadi gini, kalau exemption tadi kan fokusnya ke apa isi informasinya ya. Nah, exception ini lebih ke kondisi atau situasinya. Contohnya nih, di Inggris ada aturan soal informasi lingkungan. Di situ, semua alasan buat nolak ngasih info itu disebutnya exception. Dan ini benar-benar ngubah cara mainnya. Kita balik lagi ke analogi perpustakaan yuk. Kali ini petugasnya ngomong gini. Buku ini sebetulnya terlarang, tapi karena ini bagian dari koleksi khusus, aturannya beda. Kita harus timbang-timbang dulu. Lebih penting mana? Kebutuhan publik untuk tahu atau alasan kami untuk menyimpannya? Jadi ini bukan lagi soal isinya bahaya atau enggak, tapi soal menyeimbangkan berbagai kepentingan. Jadi kalau ngomongin exception, kata kuncinya itu fleksibel. Di kasus aturan lingkungan Inggris tadi, misalnya, setiap penolakan itu selalu harus diuji dulu kepentingannya buat publik. Nggak ada yang absolut. Selalu ada celah buat kita berdebat. Selalu. Oke, sekarang siap-siap. Kita masuk ke istilah yang ketiga. Dan jujur, ini yang paling kuat. Exclusion. Kalau sudah ketemu kata ini, lupakan soal isi dokumen. Lupakan soal kondisi. Kenapa? Karena exclusion ini menempatkan informasinya atau bahkan lembaganya sekalian total di luar jangkauan hukum. Jadi dengan exclusion, pertanyaannya itu udah bukan lagi boleh nggak informasinya dibuka, tapi emang hukum keterbukaan informasi berlaku buat mereka? Kalau jawabannya nggak, ya udah tamat, selesai. Informasi atau lembaga itu dari awal memang dianggap nggak masuk dalam aturan main. Analoginya begini. Anda masuk ke perpustakaan khusus buku-buku hukum. Terus Anda nanya, Mas, komik ada di mana ya? Petugasnya nggak akan bilang, oh komiknya rahasia. Nggak. Dia bakal bilang, maaf, Anda salah tempat. Di sini nggak ada komik. Nah, permintaan Anda itu dianggap salah alamat. Sama sekali nggak relevan. Terus dampaknya apa? Wah, gede banget. Kalau informasinya kena exclusion, lembaganya bahkan nggak perlu repot-repot jawab punya atau nggak punya datanya. Contoh paling gampang itu BBC di Inggris. Kalau Anda minta data gaji pegawai mereka, oke bisa dikasih. Tapi coba deh minta catatan riset jurnalis mereka buat sebuah berita. Langsung ditolak. Kenapa? Ya karena semua aktivitas jurnalistik mereka itu di-exclude, alias sama sekali nggak tersentuh hukum keterbukaan informasi. Oke, jadi kita udah pegang 3 konsep ya. Exception, exception, dan exclusion. Sekarang, ayo kita jajarin semuanya, biar kelihatan jelas banget bedanya di mana. Kita lihat dulu yang paling beda jauh. Exemption lawan exclusion.
Gini deh bayanginnya, kalau exemption itu kayak ada pintu yang dikunci. Memang susah dibuka, tapi paling nggak kita masih bisa coba berdebat, cari cara buka kuncinya. Nah, kalau exclusion, itu bukan pintu, itu tembok. Nggak ada celah, nggak ada gagang pintu. Buntu. Coba lihat tabel ini deh, perbedaannya makin kelihatan. Exemption itu fokusnya ke isi, exception ke situasi, sementara exclusion itu soal apakah hukumnya berlaku atau enggak. Tapi lihat deh baris paling bawah. Posisi hukum. Nah, ini kuncinya. Exemption dan exception itu masih di dalam permainan, masih ikut aturan. Kalau exclusion, wah dia udah di luar arena sama sekali. Beda level. Terus kenapa sih kita harus repot-repot ngertiin ini semua? Penting banget. Soalnya bedanya exemption sama exclusion itu bukan cuma beda istilah di atas kertas. Ini soal bedanya antara kita masih punya hak buat berargumen dengan pintu yang dibanting kencang tepat di depan muka kita. Nggak ada kesempatan sama sekali. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan. Dari 3 tembok penghalang ini, ada exemption yang masih bisa dinego, exception yang fleksibel, dan exclusion yang mutlak. Kira-kira, mana yang jadi ancaman paling serius buat transparansi di negara kita? Jawaban Anda mungkin bisa jadi cerminan seberapa terbuka masyarakat kita sekarang ini.